Oke. Selamat malam teman-teman, khususnya kelompok 9. Selamat malam Ibu Aris Gunaryati. Kali ini kami dari kelompok 9 yang terdiri dari rekan-rekan kami, Raden Tegar Adi Tiantoko, Ardi Mardianto, Andrian Firmansyah, saya sendiri Anita Eka Puspitarini, dan juga Slamet Ibrahim. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait jenis elemen dasar sistem komputer dan dapat membandingkan perangkat input, output, memori, serta media penyimpanan. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Raden Tegar Adityanto. Saya persilakan. Pembagian komputer berdasarkan cara kerja. Yang pertama, komputer analog. Komputer yang bekerja secara paralel analog untuk mengolah data yang sifatnya kontinu. Data berupa besaran fisik dan angka-angka kuantitatif seperti temperatur, tekanan udara, kecepatan angin, arus listrik, gelombang suara, dan lain-lain. Yang kedua, komputer digital. Komputer digital adalah komputer yang bekerja berdasarkan operasi hitung variabel dalam komputer. Ini dinyatakan dengan angka-angka. Penyelesaian masalah dilakukan dengan proses aritmatik dan logik kuantitatif. Yang ketiga, adanya komputer hybrid. Komputer hybrid ini adalah komputer yang bekerja secara kualitatif dan kuantitatif. Komputer ini merupakan gabungan antara komputer analog dan komputer digital. Cara kerja komputer hybrid adalah dengan menerima dan mengolah data analog terlebih dahulu. Setelah itu, data analog yang sudah diterjemah sebelumnya akan diteruskan untuk diolah menjadi data digital. Next. Di sini ada contoh komputer. Yang pertama yaitu komputer analog, yang kedua komputer digital, dan yang ketiga yaitu komputer hybrid. Pembagian komputer berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah general purpose komputer. Komputer hanya dapat menyelesaikan satu masalah saja, baik masalah bisnis maupun yang lainnya. Sehingga hanya program tertentu saja yang dimaksudkan dalam komputer ini. Sebagai contoh, komputer yang digunakan di rumah sakit. Ciri-cirinya yang pertama, komputer yang dirancang untuk kebutuhan khusus. Yang kedua, program tertentu sudah tersimpan di dalam komputernya. Dan yang ketiga, dapat berupa komputer analog maupun digital. Dan keempat, umumnya adalah komputer analog. Pembagian komputer berdasarkan tujuan. Komputer yang digunakan untuk menangani satu jenis masalah khusus komputer yang termasuk dalam jenis ini, yaitu komputer digital dan analog. Tapi yang umumnya digunakan yaitu komputer digital. Sebagai contoh, komputer untuk pendidikan dan komputer untuk bisnis. Ciri-cirinya adalah komputer yang dirancang untuk menyelesaikan bermacam-macam masalah, dapat berupa komputer analog maupun digital. Yang ketiga, umumnya adalah komputer digital. Pembagian komputer berdasarkan kapasitas. Yang pertama, ada namanya mikrokomputer. Sebuah kelas komputer yang menggunakan mikroprosesor sebagai CPU utamanya. Mikrokomputer juga merupakan jenis komputer yang juga banyak digunakan oleh banyak orang. Selain itu, mikrokomputer juga adalah jenis komputer yang harganya paling murah dibanding jenis komputer yang lain. Oleh sebab itu, mikrokomputer dapat dimiliki oleh masyarakat umum. Yang kedua, mini komputer. Kelas komputer multi-user yang dalam spektrum komputasi berada di posisi menengah di bawah kelas komputer mainframe dan sistem komputer single user seperti komputer pribadi, istilah-istilah seperti komputer menengah, IBM, stasiun kerja dalam dunia Sun Microsystem dan Unix, Linux, serta server. Biasanya mini komputer digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk tujuan tertentu. Oke, selanjutnya slide 8. Di sini ada pengertian elemen dasar komputer. Elemen dasar komputer adalah bagian-bagian utama yang berbentuk sebuah komputer. Elemen dasar tersebut terdiri dari perangkat keras seperti hardware, perangkat lunak, software. Di dalam perangkat keras meliputi CPU, RAM, hard disk, motherboard, dan lain-lain. Sedangkan perangkat lunak meliputi sistem operasi, aplikasi, dan program-program lainnya. Next. Media penyimpanan data. Media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu, sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali diproses ulang pada perangkat. Next. Media pemrosesan komputer. Media proses device pada komputer adalah perangkat keras yang berfungsi
untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Elemen dasar sistem komputer. Ada 3, hardware, software, firmware. Perangkat keras ini berfungsi sebagai pengolah data, menjalankan program yang telah diinstal pada komputer. Untuk software yang terdiri dari program atau aplikasi yang dijalankan pada perangkat keras. Program ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengolahan data, desain grafis, dan pemrograman. Firmware terdiri dari pengguna atau pengelolanya. Pengguna atau pengelola sistem komputer ini bertugas untuk mengoperasikan, memelihara sistem komputer agar dapat berfungsi dengan baik. Next. Pemahaman komponen hardware. Perangkat keras. Hardware memiliki peran penting dalam sistem komputer karena tanpa perangkat keras, sistem komputer tidak akan dapat berfungsi. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan terkait perangkat input dan output. Untuk input adalah perangkat elektromagnetik yang menerima data atau serangkaian instruksi dari dunia luar, atau bisa disebut pengguna, dan kemudian menerjemahkan data tersebut ke dalam bentuk yang dapat dibaca dan dimengerti mesin. Kemudian ada output, yaitu sebuah perangkat yang menampilkan keluaran atau hasil pemrosesan data mentah yang telah dimasukkan melalui perangkat input. Contoh perangkat input itu ada mouse, digitizer, light gun, dan juga touchscreen. Yang digunakan untuk mouse itu adalah yang digunakan untuk memindahkan kursor. Kemudian digitizer itu adalah untuk menggambarkan gambar dan grafik menggunakan stylus. Stylus itu adalah sebuah alat yang berbentuk pena kecil yang dipakai untuk mengusap layar pada komputer ataupun tablet. Sedangkan light gun itu dirancang untuk menembak target di layar. Biasanya kita bisa gunakan sebagai untuk permainan games ya pada komputer. Kemudian ada touchscreen yang memberikan input ke perangkat dengan menggunakan jari di layar. Selanjutnya adalah contoh perangkat output yang terdiri dari monitor, printer, speaker, maupun proyektor. Monitor sendiri itu menampilkan data atau informasi yang telah diproses, sedangkan printer membuat hard copy dari data atau informasi yang diproses, dan speaker mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara. Yang terakhir adalah proyektor untuk menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Media, memori dan media penyimpanan. Memori mengacu pada lokasi data jangka pendek. Penyimpanan adalah komponen komputer yang memungkinkan untuk menyimpan dan mengakses data dalam jangka panjang. Jenis memori dalam komputer terdiri dari 3, register, main memory, dan juga secondary storage. Register itu untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Main memory itu adalah untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Sedangkan secondary storage itu dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Selanjutnya, prinsip kerja memori akan disampaikan oleh rekan saya, Adrian. Saya persilakan. Baik, terima kasih, Kak. Kita masuk ke prinsip kerja memori. Apa itu prinsip kerja memori? Jumlah kebutuhan RAM tergantung pada jenis program yang sedang berjalan. Menambahkan RAM dapat menjadi alternatif yang lebih mudah dan lebih murah untuk meningkatkan kecepatan komputer. RAM berfungsi layaknya seperti hard disk digital karena seluruh komponen RAM sudah menggunakan teknologi digital. Dengan RAM maka prosesor tidak perlu menunggu kiriman data dari hard disk. Baik, selanjutnya Kak. Alokasi data ke memori. Sebuah fungsi fasilitas untuk memesan tempat secara beruntutan, alamat memori diberikan kepada proses secara beruntutan dari kecil ke besar untuk tipe data dinamis, pointer, single
partition allocation atau sistem partisi tunggal. Alamat memori yang akan dialokasikan untuk proses adalah alamat memori pertama setelah pengalokasian sebelumnya. Multiple partition allocation atau yang disebut sebagai sistem partisi yang banyak, sistem operasi penyimpangan informasi tentang semua bagian memori yang tersedia untuk dapat diisi oleh proses-proses disebut juga dengan disebut lubang. Baik, Kak. Selanjutnya lagi. Kategori tempat penyimpanan. Media penyimpanan komputer terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah media penyimpanan dari magnetik atau yang disebut magnetic disk. Kemudian yang kedua adalah media penyimpanan optical disk. Dan yang ketiga adalah media penyimpanan awan atau yang disebut cloud store. Baik, selanjutnya terkait kategori tempat penyimpanan akan disampaikan oleh rekan saya Ibra. Saya persilakan. Baiknya. Kategori tempat penyimpanan yaitu media penyimpanan komputer yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu media penyimpanan magnetik atau magnetic disk, media penyimpanan optikal atau optical disk, dan media penyimpanan awan atau cloud storage. Next. Kategori penyimpanan magnetik merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder. Penyimpanan optikal. Penyimpanan optikal ialah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Media penyimpanan awan yaitu media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Kemudian yang terakhir adalah peralatan penyimpanan. Peralatan penyimpanan ini dibagi menjadi 2. Yang tadi saya bilang adalah pertama adalah hard disk. Hard disk ini memiliki prinsip kerja yang sama dengan floppy disk dan juga sama difungsikan sebagai penyimpanan data. Karena dia sama-sama menggunakan piringan khusus yang berputar. Kemudian floppy disk ini juga menjadi standar pemakaian terdiri dari 2 ukuran, yaitu ukuran 2,25 inci dan 3,50 inci. Semakin besar ukuran itu akan semakin besar juga ukurannya dia. Dan mereka memiliki 2 kapasitas, yaitu kapasitas double density atau yang disebut DD dan high density atau HD. Baik. Oke, yang terakhir mungkin ini peralatan penyimpanan DVD-ROM. DVD-ROM ini adalah disk yang berkapasitas tinggi, mampu menyimpan sampai 4,7 GB, sampai 17 GB bahkan. Kemudian yang penyimpanan CD-ROM. Penyimpanan CD-ROM ini terbuat dari resin atau polikarbonat dengan dilapisi oleh permukaan yang sangat reflektif, seperti halnya aluminium, begitu dia memancar. Baik, terima kasih rekan kami Adrian. Ya, sama-sama, Kak. Terkait peralatan penyimpanan itu adalah slide terakhir dari kelompok kami. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bekerja sama dan juga terima kasih untuk Ibu Aris Gunaryati atas bimbingannya. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Selamat malam.